Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adini Islami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saputra dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Anggun Azahra. Perkenalkan, nama saya Agustriani Putri dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Marsya Afriansyah dari kelas 10-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linoviani, saya dari kelas 10-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semini dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Junedi dari kelas 10-1. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer, yaitu akan dibacakan oleh Bagus Saputra. Kepada Bagus kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah komputer dari masa ke masa. A. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut pemerintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambar orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata lain ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program yang data yang ada. Konsep komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun Azahra. Kepada Anggun Azahra kami persilahkan. Selanjutnya yaitu B. Awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seseorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama diferensi Engine kosong dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk diferensi Engine kosong sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seseorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghambat anggaran pemerintah sebanyak $5 juta AS. Baik, materi yang C akan dibacakan oleh Agustriani Putri. Kepada Agus kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer digital. Perkembangan komputer digital dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin digital pertama kali ialah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil meneliti sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan simulasi. Gagasannya yang juga dinamai dengan uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse, insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama kali bernama Z sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936. Diberi tempat di ruang tamu orang tuanya model komputer digital yang dikembangkan Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia II.
Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai pencipta komputer pertama. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar, maka itulah menggunakan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Program dapat menggunakan bahasa mesin yang menggunakan program stroke. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha Afriansyah. 2. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua merupakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meskipun begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga memiliki kemampuan real-time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada Magic Decide dan Magic Typing-nya yang sudah berbentuk removable decide. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Amini. Kepada Aisyah Amini kami persilakan. Generasi ketiga dari 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunitas data antar komputer. Alat input dan output juga semakin canggih dengan melakukan visual display terminal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Linoviani. Kepada Linoviani kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan generasi keempat dari komputer. Generasi keempat dari komputer yaitu dimulai tahun 1970. Personal komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Salah satu contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dari teknologi Large Scale Integration atau yang disingkat dengan LSI atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Junaidi. Kepada Junaidi kami persilahkan. 5. Generasi kelima atau sekarang. Komputer generasi kelima diperoleh oleh negara Jepang telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan salah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Linoviani. Kepada Linoviani kami persilakan. Berbagai produk teknologi dari informatika yaitu seperti komputer, internet, Google, Yahoo, Windows, multimedia, dan virus. Berakhir sudah penjelasan kami tentang sejarah dan perkembangan komputer. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.